Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara-saudara mahasiswa. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya sendiri kebetulan ada sedikit gangguan, agak pilek dikit, jadi siapa tahu sebentar ada harus bersin, harus batuk, minta maaf ya. Tapi mudah-mudahan kuliah kita hari ini berjalan lancar. Sambil kita menunggu teman-teman, masih ada 4 yang belum terdaftar masuk. Mudah-mudahan bisa segera menyusul. Ya, kalau daftar hadinya sudah lengkap, kita bisa lega dan bersyukur karena berarti kita semua dalam keadaan sehat dan bisa kembali ketemu di sini dalam perkuliahan online dari rumah masing-masing, bisa sambil rebahan. Ini kuliah ke-11 yang kita langsungkan, yang ke-8 dari rumah masing-masing. Artinya sudah 2 bulan kita di rumah. Mudah-mudahan kondisinya segera membaik dan kembali seperti sedia kala. Oke, hari ini kita akan membahas pemanfaatan internet, jadi sistem informasi berbasis internet, ya tentu saja seputar pemanfaatan internet. Ya. Nah, kali ini kita bahas tentang e-government. Ya, e-government. Nah, saya sudah membaca apa yang Anda tulis di blog masing-masing. Ada yang sudah oke, sudah bagus, rujukannya juga bagus. Tapi ada yang menyalin kalau saya bilang menyalin dari seminarnya Prof. Indrajit. Ya, saya sudah share memang sejak lama video seminar online itu. Tapi kemudian ada di antara kalian yang mengambil utuh mulai dari nol, mulai dari menit pertama sampai menit terakhir. Lalu menjelaskannya dengan mengutip slide-slide dari Prof. Indrajit. Bukan itu sebenarnya yang saya harapkan, tapi apa yang Anda harapkan, apa yang Anda pahami dari kuliah atau seminar online itu yang Anda tuliskan dengan bahasa Anda sendiri. Ya, ada yang menjelaskan tentang smart. Ya, itu bahasanya Prof. Marsudi. Ya, nah sekarang bagaimana Anda memahami smart itu, smart city? Ya, sebagian, ada lebih dari setengah saya lihat yang mengambil smart city gitu. Ada yang mencoba menghubungkan e-government dan smart city. Oke, that's good. Ya, ada yang ngambil e-government, tapi lebih dari setengah saya lihat mentranskrip kuliah atau seminar online dari Prof. Indrajit bersama Prof. Marsudi. Nggak apa-apa. Tapi nanti setelah kita bahas hari ini, Anda silahkan direvisi ya, masih ada kesempatan untuk melakukan revisi. Oke, kita bahas tentang e-government, bukan smart city. Ya, smart city sama e-government itu dua konsep yang serupa tapi tak sama. Oke, kita akan bahas juga smart city-nya sebentar. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu, ya, kira-kira secara umum, menurut Anda e-government itu apa? So, silakan Anda seperti yang lalu, silakan Anda buka browser, kemudian masuk ke menti.com dengan nomor 756726. Saya tunggu jawaban Anda di sana. Ada 2 pertanyaan saya di sana. Sebentar, yang pertama dulu yang dijawab. E-government menurut Anda itu adalah apa? Bagaimana? Oke, saya tunggu di menti.com. http://www.menti.com. Langsung di tab saja yang ada di chat dengan nomor kode 756726. Ya,
Anda tidak usah ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan saya karena itu sifatnya anonim. Artinya siapapun yang menjawab apa itu tidak ditahu ya. Jadi tidak usah malu-malu kalau jawabanmu nanti mungkin salah atau kurang tepat. Oh, sudah ada. Sudah ada dua. Pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Layanan pemerintah kepada rakyat berupa elektronik dalam hal bisnis atau berkaitan pemerintahan. Pemerintah secara online di mana semua informasi dan pelayanan pemerintahan dapat diakses secara online. Oke. Penggunaan teknologi pada pemerintahan untuk mempermudah pekerjaan pemerintah. Ya. Penggunaan teknologi dalam urusan pemerintahan. Ada yang kopas dari ininya kali ya. Dari blognya. Peningkatan pelayanan publik. Wah, oke. Pemerintahan elektronik. Simple, tapi seperti apa itu pemerintahan elektronik? Memanfaatkan teknologi informasi dalam pemerintahan. Ya. Ya, membagi informasi dan pelayanan. Oke. Baru 14. Lanjut. Upaya untuk mengembangkan pemerintahan berbasis elektronik. E-government, electronic government. Maksudnya elektronik apa? Pemerintahannya robot gitu ya. Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah. Oke. Ya, kelihatannya konteksnya sama semua jawabannya tidak jauh-jauh ya. Jadi syukur kalau Anda sudah punya pemahaman. Baru 16. Peserta hari ini 20. Berarti masih ada 4. Siapa yang belum? Siapa yang belum? E-government, layanan yang digunakan pemerintah untuk mempermudah pekerjaan pemerintah. Oke. -17, masih 3. Oh ya, pretesnya saya tidak adakan hari ini, nanti post testnya tetap ada sebentar di belakang. Ya, supaya Anda perhatikan benar-benar kuliah ini dan nanti di post test ada quiz di akhir. Saya ingin lihat apakah materi yang saya sampaikan hari ini Anda perhatikan atau tidak. Kalau ada pretest dengan soal yang sama di post test, biasanya Anda hanya menunggu jawaban. Ini pertanyaan tadi muncul jawabannya apa. Ya, makanya bisa mendekati 100%. Tapi kali ini saya cuma mau adakan di akhir, kuisnya di akhir. Ya. Oh, ini salah kopas ini. Siapa nih yang terakhir masuk? Pengertian dari perangkat lunak e-commerce. Loh, kita lagi bahas e-government, bukan e-commerce. Oke, salah nih. Ini bukan, kita lagi bahas e-government sekarang. E-commerce yang lalu lah. Ya, perangkat lunak e-commerce itu pembahasan kita minggu lalu. Pertanyaan saya, e-government menurut Anda adalah? Salah kopas. Sudah? 18, berarti 2 orang belum setor nih.
Oke, kalau tidak ada, mungkin masih offline. Willy baru masuk. Selamat pagi, Pak. Lagi Willy. Oke, kalau tidak ada tambahan lagi, 18 suara, kita lanjut. Kalau Anda mengenal apa itu e-government, ya, kalau menurut Anda e-government adalah ini. Nah, berikutnya pertanyaan saya adalah, tetap di menti.com 756726. Pertanyaan saya berikutnya, kira-kira apa sih layanan e-government yang sudah pernah Anda rasakan? Ya, boleh masukkan lebih dari satu, maksimal 3. Ya, kalau e-government itu adalah yang tadi sudah Anda tulis. Nah, kira-kira apa yang sudah pernah Anda manfaatkan dari e-government? Contoh, BPJS, Kominfo. Kominfo itu apa ya? Apa layanannya? Bentuk layanannya ya. Bentuk layanannya. Pajak online. Nah, oke, pajak online. Lagi. BPJS bisa. Lihat BPJS itu kita udah nggak bawa duit kan kalau ada harus ada urusan perawatan di puskesmas atau rumah sakit. Semua data kita sudah diakses secara elektronik. Oke. Tapi yang jawab Kominfo ini nggak ngerti ya maksudnya apa atau bentuk layanan sebenarnya apa sih di Kominfo? Fakita baru masuk. Pajak online BPJS eKTP. Oke, eKTP. E-tilang. Oh, tapi e-tilang baru satu orang yang nulis. Apalagi? COVID-19. Pajak online. Oke. Wah, ini 3 kali muncul pajak online, beda-beda bahasa. SIM online. Emang bisa SIM online? Sudah bisakah? Apa layanan online, apa layanan e-government yang menurut Anda pernah dimanfaatkan? Lanjut. BPJS semua nih, BPJS. Nggak ada yang lain? Sensus penduduk, ya. Sensus penduduk. Pendidikan online, itu lain konteksnya ya, pendidikan online. Kita akan bahas pertemuan berikutnya. BPJS, eKTP, sensus penduduk, pajak online. 4 teratas. E-tilang ya, e-tilang.
Ini ada 22 peserta, harusnya ada 66 suara nih. Ya, karena kalian bisa masukkan sampai 3. BPJS, EKTP, pajak online, sensus penduduk, 4 teratas. Apalagi? Udah, nggak ada lagi. Apa yang nambah nih? E-tilang, naik e-tilang. EKTP, BPJS, EKTP, pajak online, dan e-tilang teratas 4. Ya, oke, nggak apa-apa. Ini yang kalian sudah rasakan. Ya, ini yang kalian sudah anggap pernah memanfaatkan. Nah, apakah ini sudah semuanya e-government? Ya, tentu saja belum. Ya, problemnya ada apakah e-government itu sudah lengkap atau kebetulan saja kita tidak pernah menyentuh yang lain. Gitu ya. Oke, silakan kalau masih mau ngisi pendapatnya tetap jalan ya. Maksimal 3. Kita kembali ke sini. Oke, e-government. E-government, electronic government, pemerintahan elektronik. Apa itu pemerintahan elektronik? Pemerintahan secara elektronik. Ya, intinya e-government adalah, ketutup. Saya geser dulu. Oke. E-government pada prinsipnya adalah pemanfaatan teknologi informasi, ya, pemanfaatan elektronik. Elektronik tidak terbatas. Ini lebih kepada konteks teknologi informasi, lebih kepada konteks komputer dan sistem jaringan komputernya, atau kita sudah kenal sebagai internet, oleh pemerintah, ya, oleh pemerintah untuk memberi informasi dan pelayanan bagi masyarakat umum, pengusaha. Jadi ada 4 target dari e-government itu, ya. Siapa? Masyarakat umum, warga kota, warga masyarakat, citizen. Kemudian pebisnis. Kota tidak akan hidup kalau tidak ada bisnis yang bergerak di dalamnya, ya. Kemudian instansi pemerintah sendiri, sesama instansi pemerintah. Jadi antara kelurahan sama kecamatan, kecamatan satu sama kecamatan yang lain, kota dengan kota yang lain, kota ke pemerintah provinsi misalnya, ya. Jadi targetnya adalah warga, citizen, pebisnis, government, sesama pemerintah, dan pegawai pemerintah, ya, employee. Jadi 4 target dari e-government. Memberikan layanan kepada 4 target itu melalui media teknologi informasi. Ya. Nah, kita juga biasa sebut digital government atau online government. Mungkin yang gambar yang ini sudah jamak, sudah sering, ya. Siapa yang pernah ngalami antri kayak gini? Ya, tapi belakangan, ya, semakin banyak kantor-kantor yang tidak lagi antriannya seperti ini. Ya, dulu kalau kita ngurus pajak kendaraan di Samsat, antriannya luar biasa. Ya, sekarang sudah lebih rapih.
Ya, saya belum tahu, saya belum pernah pakai layanan elektronik dari Samsat. Apakah bisa tanpa harus ke kantor? Apa sudah bisa atau tidak? Tidak, tanpa harus ke kantor Samsat, kita bisa menyelesaikan urusan kita di sana. Ya, eh, sekarang akan bergeser ke pelayanan secara elektronik. Jadi bisa jadi kita tidak perlu kemana-mana, kita cukup di kantor kita saja atau di rumah kita saja, di smartphone kita sendiri kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas dan mendapatkan layanan dari urusan-urusan oleh pemerintah, ya, gitu. Ya, walaupun saat sekarang mungkin kita masih sulit menyebutkan apa saja sih layanan pemerintah dalam bentuk elektronik, dalam bentuk teknologi informasi yang sudah kita rasakan. Ya, seperti tadi pertanyaan saya, masih agak sulit kita mengidentifikasi ini layanan e-government atau bukan. Oke, tapi kalau kita bandingkan dengan kondisi sekian tahun lalu, itu antrian seperti ini sudah jarang kita temukan di apalagi namanya, di apa, kantor-kantor pemerintah. Ya, saya ingat dulu ngurus paspor kantor imigrasi itu sampai dijajar sendal untuk antrian dari subuh. Ya, sekarang katanya udah lebih enak, lo udah lama nggak ngurus paspor lagi. Oke. Nah, tadi saya katakan bahwa target dari e-government itu merujuk pada 4 kelompok. Ya, yang pertama adalah warga masyarakat, ya, government to citizen, ya, warga masyarakat. Jadi bagaimana pemerintah memberikan layanan informasi, ya, layanan administrasi melalui jaringan teknologi informasi kepada masyarakatnya, kepada warganya. Ya, sejauh ini apa ya? Kita masih jarang menemukan, kalau kita lihat kondisi kita sekarang ya, kita masih jarang menemukan ada apa, papan bicara di, katakanlah di terminal, di pelabuhan yang memberikan informasi dari pemerintah misalnya. Ya. Tapi kalau kita ke kantornya, ya itu biasanya sudah ada nih display elektronik yang memberikan penjelasan-penjelasan tentang bagaimana pelayanan di kantor itu, bagaimana prosedur atau persyaratan pengurusan. Itu satu contoh informasi. Cuman kita belum melihatnya di ruang-ruang publik. Ya. Di apalagi namanya? Di kantornya sendiri mungkin sudah ada. Ada beberapa kantor yang saya lihat sudah punya itu. Salah satunya ini imigrasi. Kalau kita masuk kantor imigrasi, kita akan dapat informasi tentang bagaimana urusan di sana, rutenya dan sebagainya, dan semuanya disajikan secara elektronik. Ya, itu. Kemudian government, pemerintah kepada bisnis, kepada pebisnis. Bagaimana perizinan usaha, bagaimana sebentar, maaf, ya, tuh, maaf ya, gangguan teknis. Kemudian, bagaimana government to government? Government to government artinya dari pemerintah ke pemerintah yang lain. Jadi sesama pemerintah. Kalau misalnya sekarang kita mengurus KTP, ya, KTP elektronik, kita ke kantor lurah, ya,
Di kantor lurah sih belum ya. Sejauh ini belum. Kantor kecamatan. Kita ke kantor kecamatan, di sana sudah ada data kita. Ya, ketika kita ke kantor catatan sipil misalnya untuk sebuah perubahan atau sebuah modifikasi dari data kependudukan kita, di sana data kita sudah ada, sudah tersedia. Ya, jadi kita tidak perlu masukkan ulang. Ya, Mas, kalau sekarang urus ini registrasi nama, nomor KTP, alamat, RT, RW, dan sebagainya kan. Urusan yang lain, nama, alamat, nomor KTP, RT, RW, dan sebagainya. Padahal, kalau KTP elektronik itu sudah jalan, ya, maka kita masukkan nomor KTP saja, ya, itu harusnya sudah ketahuan RT, RW-nya. Ya, bukankah kita sudah punya kartu yang sifatnya elektronik? Harusnya seperti itu. Tapi ternyata ketika kita misalnya satu urusan di satu kantor, imigrasi, minta lagi nomor KTP, ya kan, alamat, RT, RW, kelurahan, kecamatan. Pindah ke kantor lain, urusan SIM atau STNK, ya minta isian lagi, apa lagi namanya, alamat, RT, RW, ya kelurahan, kecamatan. Padahal kan itu sudah satu data, gitu. Ya, itu. Nah, ya kita harap ke depannya sudah akan seperti itu. Jadi kita tidak perlu banyak informasi yang kita simpan untuk kemudian kita isi ketika kita melakukan satu urusan. Kenapa? Karena informasinya, datanya sudah terhubung di semua kantor pemerintahan. Ya, itu G to G, government to government. Ya, mudah-mudahan ke depannya sudah seperti itu, menuju ke sana. Cuman yang kita rasakan sekarang belum. Ya. Lalu G2E, government to employee. Employee yang dimaksud di sini adalah karyawan atau pekerja pemerintah, ASN, aparatur sipil negara. Mereka ada apa lagi namanya? Ada penilaian kinerja, ada job description, ada semua yang terkait dengan pelayanan publik yang mereka harus kerjakan. Itu kemudian dihubungkan dengan evaluasi kinerja mereka. Ya. Nah, itu juga harusnya dilakukan secara terpadu melalui sistem elektronik. Itu e-government. Jadi, ketika layanan pemerintahan secara elektronik itu bisa menyentuh semua ini, maka kita harap bahwa semua urusan kita menjadi lebih simpel, menjadi lebih cepat, dan menjadi lebih sederhana. Ya, paling gampang kita amati ya seperti itu. Ya, kita anggap kita punya urusan dalam sehari atau dalam hari yang berturut-turut, urusan yang berangkai misalnya ya, urus perizinan. Nanti di kantor A kita diminta fotokopi KTP, kemudian masukkan nomor KTP, diminta lagi alamat, diminta lagi RT, RW, dan sebagainya. Pindah ke kantor yang berikutnya, karena urusannya itu berantai, kita masih diminta lagi nomor KTP, fotokopi KTP, alamat, RT, RW, dan sebagainya. Padahal sebenarnya ya itu tadi, tidak usah kita dimintai lagi. Sudah ada nomor KTP, selesai. Ya kan? Datanya sudah ada. Ya, atau bahkan tidak perlu pindah kantor. Urusan kita, kalau memang ini urusannya pemerintah, misalnya pajak, apalagi PBB, sampai kalau perlu listrik, telepon, dan sebagainya, utilitas publik, itu kita tidak perlu pindah kantor. Ya, di mana misalnya di kelurahan aja semuanya urusan selesai. Wah, itu kan keren. Ya kan? Dan harusnya bisa. Ya, hanya memang untuk pengadaan, instalasi, development, dan sebagainya itu butuh waktu. Tapi kedepannya akan seperti itu. Di negara maju, ada dosen dulu pernah ngajar di kampus di Karisma,
Beliau adalah alumni Kanada, perguruan tinggi di Kanada. Waktu beliau program PhD, doktoral di Kanada, itu hanya kebetulan katanya sakit. Jadi yang diminta itu hanya identitas dia sebagai mahasiswa di universitas. Jadi kayak kartu mahasiswa. Ya. Yang diminta hanya kartu mahasiswanya dia karena dia enggak punya identitas Kanada. Jadi yang diminta hanya kartu identitas mahasiswa. Ya. Dan dari kartu identitas mahasiswa itu ketahuan dia itu siapa, ya, layanan yang bisa diberikan kepada dia apa, ya, masuk rumah sakit tidak lagi disuruh isi formulir nama, alamat, RT, RW, kelurahan, ya, itu sudah ada semua datanya, ya. Harusnya e-government itu seperti itu. Saya juga baru baca beberapa hari kemarin tentang kehidupan di Cina, Tiongkok, ya. Itu ternyata saat ini itu orang yang membayar dengan uang cash itu sudah dianggap aneh. Ya. Orang yang membayar dengan cash di China itu sudah dianggap langka. Ya, 90% transaksi itu sudah digital semua, sudah elektronik semua. Cuma itu belum. Cerita yang saya baca ini begini. Dia punya teman, ya, dia punya teman pengusaha, ya, pengusaha di China. Itu cerita dia gini. Kalau temannya itu masuk hotel, orang lain ditanya atau bahkan kalau kita beberapa hotel misalnya itu minta deposit, ya, atau titip kartu kredit. Kenapa? Takutnya nanti orangnya lari. Ya, sudah nginep berapa hari kemudian menghilang. Jadi kartu kredit itu ditahan di resepsionis hotel. Ya. Orang lain dimintai deposit atau simpan kartu kredit. Tapi orang ini yang diceritakan ini itu tidak lagi dimintai deposit. Kenapa ada perbedaan pelayanan? Itu yang menarik, yang ingin diceritakan sama yang saya baca ini ya. Kenapa ada perbedaan pelayanan? Kenapa ada yang diminta deposit, ada yang langsung tak ini kunci kamar Anda? Ya, nah termasuk ketika dia akan mengajukan permohonan kredit ke bank misalnya, itu tidak banyak persyaratan yang diminta kepada dia, ya, dan tiba-tiba disetujui. Apakah tiba-tiba? Ternyata tidak. Apa yang terjadi sebenarnya? Track record dari warga itu sudah tersimpan, terdata. Ya, bagaimana dia punya kredit, bagaimana dia punya pajak, bagaimana dia punya bahkan data transaksi belanja, ya, pembelian, ya. Menurut yang saya baca itu tercatat sampai detail yang dia pernah beli barang-barang apa saja, dia masuk ke situs-situs belanja apa saja, itu jadi pertimbangan untuk menilai seseorang ini punya apalagi istilahnya ya, orang ini layak dipercaya atau tidak, sampai segitu, ya, orang ini layak dipercaya atau tidak. Jadi hati-hati, Anda bermedia sosial, hati-hati, itu juga akan menjadi data, ya, itu big data. Anda bertransaksi elektronik, hati-hati, ya. Punya punya tagihan, hati-hati karena apa? Tunggakannya terrecord, tepat waktunya terrecord. Jadi ke depannya kita tidak lagi perlu memasukkan dokumen banyak-banyak, tapi orang yang berkepentingan dengan urusan kita itu tinggal melihat track record kita. Apakah
orang ini bisa dipercaya atau tidak. Ya, sampai ke sana loh. Ya, ada juga apa? Ada juga anekdot ya, lelucon beredar waktu musim-musim awal EKTP. Katanya mau pesan pizza online, katakanlah gitu. Tapi tiba-tiba ditolak. Maaf Bapak, pesanan Anda tidak bisa kami layani. Jadi dia nanya, kenapa tidak bisa dilayani? Menurut catatan kami, kartu kredit Bapak semuanya udah diblokir karena menunggak sekian bulan, bla 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 bla. Semua catatannya itu ternyata udah bisa diakses. Ya, oke, itu sejauh ini masih cerita lucu-lucuan aja, tapi bukan tidak mungkin itu terjadi. Tapi tentu harus ada jaminan bagaimana supaya data informasi kita itu tidak jatuh ke tangan yang salah dan hanya ada di pihak-pihak yang berkepentingan. Memang ada persoalan di sana nantinya. Ya, itu contoh kira-kira implementasi e-government itu seperti itu. Jadi kita cukup punya satu identitas, ya, dan identitas itulah yang bisa kita gunakan di berbagai kantor-kantor layanan publik, layanan pemerintahan. Oke? Nah, bentuk ini itu kalau udah perfect nih, ya. Kalau e-gov-nya udah perfect. Bagaimana e-gov yang perfect? Kita lihat dulu fasenya. Ya, ada 5 stage, ada 5 fase dari e-government itu. Coba kita analisa, kira-kira kita ada di fase yang mana nih? Kita ada di stage yang mana? Yang paling dasar adalah emerging presence. Ini emerging presence ini sebatas penyampaian informasi publik. Ya. Jadi kita butuh informasi apa, itu sudah tersedia informasinya. Ya, informasi-informasi dasar. Ngurus KTP apa syaratnya? Ngurus akta kelahiran apa syaratnya? Kita tidak perlu bingung lagi, kita tinggal baca di website pemerintah, lalu kemudian kita dapatkan informasinya, udah selesai, itu saja. Dan selanjutnya berjalan seperti manual seperti biasa. Itu emerging presence, artinya sebatas penyampaian informasi. Ya, penyampaian informasi. Kemudian di tahap kedua ada enhanced presence. Ya, ini sudah sampai kepada semua dokumen terkait itu sudah saling dihubungkan. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan satu urusan, kita tahu urusan nanti lanjutannya kemana. Ya, informasi-informasi, bagaimana ya, memberi contoh nih. Ya, di sini intinya informasi yang diberikan itu sudah lebih luas, tapi tetap masih satu arah. Ya, satu arah. Kita hanya lebih mudah dalam mencari. Jadi misalnya kita masuk ke situs pemerintah daerah, misalnya pemerintah kota, ya, urusannya dengan pajak bumi bangunan misalnya, dan kita langsung dibawa ke situs layanan untuk pemerintahan, situs layanan untuk pajak misalnya, ya, itu. Jadi unidirectional, sudah ke segala arah. Oke, jadi informasinya sudah saling berkait, ya. Kalau misalnya, kalau di yang pertama kita ada di pajak, ya informasinya cuma tentang pajak. Kita ada di pemerintahan, kantor kependudukan, informasinya tentang kependudukan saja. Tapi sekarang di tahap yang kedua, informasi itu sudah saling berkaitan. Ketiga, kita sudah bisa interaktif presence, itu sudah bisa interaktif. Kita mau melakukan registrasi untuk catatan sipil misalnya, ya,
Kita tidak perlu lagi ke kantornya, kita download saja formulirnya. Atau kita mengisi formulir secara online. Dan kapan giliran kita tinggal datang dan kemudian eh, kita mendapatkan pelayanan. Ya, kemudian kita bisa ada kontak, ya, kita bisa ada kontak dengan pihak pemberi layanan. Ya, kalau sekarang kalau di tahap kedua sebelumnya itu ya mungkin kita harus ke sana dulu. Ya, yang kita dapat cuma informasinya, belum bisa mendaftar, belum bisa ngisi formulir, belum bisa ngontak. Ya, bertanya ya harus kita ke sana. Tapi ketika sudah di tahap ketiga ini interaktif presence, maka kantor itu sudah melayani tanya jawab secara elektronik. Apakah kita ada di sini atau kita ada di fase yang kedua? Ya. Bentar ya. Saya ngumpet dulu. Maaf, gangguan teknis. Oke, saya lanjutkan. Ya, apakah kita sekarang ada di fase kedua atau ada di fase ketiga, di mana kita sudah bisa melakukan registrasi online, ya, kita sudah bisa melakukan bisa kontak kantor layanannya, ya, dan kantor layanan sudah menyediakan informasi tidak sebatas bentuk cetakan, ya, tapi sudah menggunakan audio video. Atau stage keempat, transactional presence. Nah, ini yang tadi saya sebut, applying for IDs, ya, birth certificates, password, license. Jadi kita cukup satu ID untuk semua urusan itu, ya, sampai urusan pembayaran pajak, ya, pembayaran layanan publik, air, listrik, apalagi, ya, itu sudah elektronik. Kemudian two-way interaction, ya, kita bisa berinteraksi dua arah, artinya bisa kita memberi masukan, bisa kita mendapat informasi, kita bisa melakukan entry data, ya, dan penyelenggara juga bisa memberikan validasi secara langsung, ya, itu. Jadi transactional presence ini, apakah kita sudah ada di sini? Belum tahu, ya. Mungkin sebagian sudah, ya. Tapi sepanjang pengetahuan saya, single ID itu belum, ya. Paling sekarang single ID kita pakai KTP untuk daftar operator, udah, ya, koneknya langsung ke catatan sipil, ya. Nah, layanan apa lagi yang bisa kita dapatkan dengan single ID? Ya, di sini udah pakai single ID. Dan stage kelima di mana sudah terjadi integrasi, ya, integrasi antara semua elemen e-government. Artinya, ketika G2C-nya sudah terjadi, G2C artinya government to citizen, ya, citizen to government, maka ketika kita melibatkan entitas bisnis atau kita sendiri terjun ke menyelesaikan urusan bisnis, itu informasi kita nyambung, ya.
Atau kita pindah kantor dari misalnya kantor pemerintah kota Makassar. Terus kita mau ke kantor apa ya? Kantor ya pajak, ya, kantor atau pemerintah kota yang lain misalnya. Kita mau pindah kota, urus pindah pekerjaan atau pindah sekolah atau kantor dinas pendidikan. Itu cukup datanya aja yang berpindah, ya. Nah, kalau udah ada terjadi integrasi seperti itu, berarti kita sudah ada di stage yang kelima. Ya, kita sudah ada di stage yang kelima, di mana seluruh layanan e-government itu sudah terintegrasi. Ya, kalau perkiraan saya, kita kira-kira masih ada di sekitar 3 dan sudah menuju ke 4 sejauh ini. Ya, kita mungkin kedepannya akan lebih cepat nih, apalagi setelah kita dipaksa untuk work from home, berarti semua layanan sudah online, terpaksa online. Ya, harusnya setelah ini wabah ini selesai, kita sudah mahir menggunakan layanan online untuk berbagai urusan kita. Ya, harusnya seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa contoh aplikasi government. Sebagian sudah ada, atau mungkin hanya karena kita tidak tahu, mungkin di kota lain, di pemerintahan di yang lain itu sudah ada, di Makassar mungkin belum, atau bagaimana. Ya, paling banyak sekarang dimanfaatkan itu adalah ukuran untuk kegiatan pengadaan. Kenapa? Pengadaan sekarang itu ketat, ya. Prosesnya terpantau secara elektronik, ya, mulai dari planning, mulai dari perencanaan, kemudian penganggaran, menyusun anggaran, ya. Kalau dijalankan secara benar, maka insya Allah korupsi itu bisa, bukan tidak ada, korupsinya mungkin masih ada ya, tapi akan cepat terpantau, ya. Sekarang orang sudah takut untuk korupsi. Kenapa? Pembuktiannya sudah gampang. Ya, track recordnya semua tercatat. Ini bocornya di mana? Itu karena salah satu upaya pemerintah untuk menjalankan e-government di proses pengadaan. Ya, budgeting, penganggaran, perencanaan detail sampai ke pembelian atau pengadaan. Kemudian administrasi, bagaimana bagaimana pembayaran terjadi, bagaimana penagihan itu sudah terkontrol. Lalu penjadwalan. Jadi ketika membuat laporan, kalau dulu orang-orang proyek itu bikin laporannya pas sudah diminta laporan baru kasak-kusuk bikin laporan. Sekarang tidak, dia sudah by proses. Ya, jadi laporan itu sebenarnya sudah bisa direkap langsung dari catatan-catatan prosesnya. Kemudian pengukuran kinerja. Ini sudah terpadu, ya. Sejauh ini di beberapa daerah, di beberapa pemerintahan itu sudah menerapkan ini, e-budgeting, ya. Coba-coba nanti cari bacaan tentang e-budgeting kota A, kota B, provinsi A, provinsi B. Itu ada di antara provinsi-provinsi yang sudah menerapkan e-budgetingnya secara rapi. Ya, dengan begitu proses pengadaan, proyek-proyek pembangunan dan sebagainya itu bisa terpantau prosesnya. Ya, oke, ini contoh aja. Nah, bagaimana karakteristik dari e-government? Yang pertama adalah flexible architecture. Flexible architecture artinya begini. Kalau dulu orang mau bangun e-government itu mikirnya susah. Ya, kenapa? Dia harus bangun satu sistem yang langsung gede. Ya, dia harus bangun satu sistem yang langsung besar karena banyak aspek yang terkait. Padahal sebenarnya tidak perlu seperti itu. Ya, ada misalnya
layanan untuk pendaftaran. Layanan pendaftaran kan di mana-mana sama. Kalau gitu, layanan pendaftarannya satu aja. Ya, layanan verifikasi. Layanan verifikasi mungkin di beberapa kantor sama. Di kantor yang lain beda. Bedanya dokumen yang diverifikasi mungkin itu aja yang beda. Kalau gitu bisa satu pakai sistem yang sama, tapi nanti ada pilihan, ada opsi. Nah, ketika modul-modul ini sudah terbangun, mudah untuk diintegrasikan. Kenapa? Karena arsitekturnya yang fleksibel. Jadi, misalnya kantor pajak bikin aplikasi sendiri, kantor pemerintah daerah bikin aplikasi sendiri, kantor apalagi namanya imigrasi aplikasinya udah sendiri. Yang sebenarnya ini butuh link sebenarnya. Ya, ini butuh integrasi. Ya, tapi masing-masing bikin. Kalau dia masing-masing bikin, sistem di sini beda sama sistem di sini, itu gimana pemindahan datanya coba? Ya, bagaimana pemindahan datanya? Nah, makanya sering terjadi, Bapak ke kantor ini dulu minta cetak ini, baru Bapak ke sini lagi. Ya, karena sistemnya beda, platformnya beda, arsitekturnya beda, input-outputnya beda. Jadi, di sistem yang pertama outputnya harus di print out dulu, baru kemudian di-input ke sistem yang satu lagi. Nggak seperti itu. Ya, kalau dikatakan fleksibel arsitektur, itu berarti sistemnya benar-benar terpadu. Ya, antara sistem yang satu sama sistem yang lain itu sudah match, udah ini tinggal entry di sini, ya, tinggal entry di sini tinggal baca, ya kan? Syaratnya ya mereka harus modular, ya mereka harus memang apa bukan modular, mereka harus bisa dikoneksikan. Nah nanti di pembahasan mata kuliah lanjutan Anda ada yang kemarin juga kita sudah bahas tentang web services, ya, web services di dalam konteks e-commerce ya, ada apa lagi, middleware. Nah itu adalah bentuk-bentuk arsitektur yang terbuka, microservice, API dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk arsitektur yang terbuka. Jadi ketika kantor A membutuhkan data pada kantor B, itu dia tidak perlu install aplikasi kantor B. Ya, tapi dia bisa mengakses service yang disediakan oleh kantor B. Kira-kira seperti itu teknisnya. Kemudian modular. Modular artinya layanan-layanan itu dia tidak monolit, tidak bilang satu ya. Itu tadi misalnya untuk registrasinya satu modul registrasi itu bisa dipakai banyak kantor. Satu modul verifikasi itu bisa dipakai oleh banyak kantor layanan. Nah, jadi tiap kantor tidak perlu bikin sendiri-sendiri. Ya. Lalu adanya pertukaran informasi. Bagaimana data saya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu bisa dibaca di pajak, bisa dibaca di imigrasi, bisa dibaca di perdagangan, bisa dibaca di semua kantor layanan pemerintah, dan harusnya seperti itu. Ya, itu information exchange, pertukaran informasi. Maka dengan karakteristik ini sebenarnya satu kartu aja udah bisa, udah cukup untuk semua. Ya, satu ID itu sudah bisa kita pakai untuk semua layanan. Entah itu pajak, kesehatan, perdagangan, bisnis, perizinan, dan sebagainya. Ya. Kemudian configurable workflows. Aliran kerja dari mana ke mana itu bisa diatur. Ya, mudah untuk menghubungkan karena ini
pekerjaan ini harus ada izin dulu dari misalnya kita ngurus izin, ya. Karena izin ini harus ada persetujuan dari kantor A. Ya, tidak lagi disuruh nasabahnya atau kliennya, kamu Bapak Ibu silahkan ke kantor A dulu, cetak di sana, baru kemudian bawa ke sini. Enggak lagi. Ya, tapi mereka bisa memanage bahwa saya akan dapat input dari kantor A kalau ada permintaan izin ini. Jadi ketika klien datang, itu bisa langsung dilihat, oh ya, Bapak sudah dapat izin dari kantor A. Simple. Ya kan? Nah, mereka yang tahu bagaimana mengaturnya dan mereka harus bisa melakukan konfigurasi sendiri. Itu yang disebut dengan configurable workflows. Oke? Karena apa? Karena satu, arsitekturnya yang sudah fleksibel dan modular. Ya. Oh, ternyata saya butuh modul ini. Ternyata saya butuh service dari kantor ini. Ya, maka kita akses servisnya, kita dapat informasinya. Ya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu sudah sedia API. Buktinya operator telepon itu sudah bisa Kementerian Kominfo, operator telepon itu bisa mengakses data kependudukan. Itu berarti sudah ada service yang disediakan oleh Dinas Kependudukan, ya, untuk mendapatkan data kependudukan. Nah, kalau itu dibuka ke kantor-kantor yang lain, saya kira semua layanan akan menjadi satu mata rantai, ya, dan kita cukup dengan satu ID saja. Configurable workflows. Kelima adalah standardized dokumen. Dokumennya standar. Ya, kalau sekarang di kelurahan A untuk mengurus surat ini syaratnya ini. Ternyata di kelurahan yang sana itu ternyata ada surat yang nggak dibutuhkan. Dia cuma ini. Ya, ditelusuri ternyata suka-suka lurahnya aja, mau pokoknya ini. Nah, itu berarti tidak standar. Ya. Padahal kalau dia bisa dibuat terpadu, ya, maka dokumennya menjadi standar. Di layanan di kelurahan A akan sama dengan layanan di kelurahan C misalnya. Oke? Nah, ini karakteristik yang kita harap kalau sistemnya terwujud, dia akan seperti ini. Oke? Arsitektur yang fleksibel, terbuka, berbasis service, modular, ya, aplikasi yang dibangun tidak berulang. Ya, padahal sebenarnya bisa pakai aplikasi yang sama, tapi di kantor A dibangun lagi, kantor B dibangun lagi, itu akan memperlambat prosesnya. Pertukaran informasi, kalau semuanya sudah bisa terhubung, semuanya sudah menggunakan arsitektur yang fleksibel, maka pertukaran informasi jadi mudah, jadi gampang. Oke? Dan penyelenggara pemerintahan, penyelenggara layanan, itu bisa mengatur alur kerja mereka mau seperti apa. Data yang mereka akses itu dari kantor mana saja. Ya kan? Gitu. Configurable workflows dan dokumen yang terstandar. Oke? Nah, berikutnya adalah smart city. Smart city itu apa? Kota yang cerdas. Bagaimana kota yang cerdas? Ya, ada di kuliah umum, di kuliah online Prof. Indrajit sama Prof. Marsudi, mungkin kalian sudah lihat bagaimana kota yang cerdas. Ya, smart itu apa? Sensing, mendeteksi, ya, measure, mengukur, analisis, apalagi
memberi respons dan thinking. Ini katanya smart, ya. Jadi kota yang cerdas itu punya kemampuan untuk mendeteksi problem, ya, mendeteksi parameter-parameter warga. Apa itu parameter-parameter warga? Apakah eh, apa? Apakah kondisi sampah di lingkungan warga udah eh, bermasalah atau tidak? Ya, apakah curah hujan kemarin itu menyebabkan masalah bagi warga atau tidak? Maka dia harus menempatkan sensor-sensor untuk mendeteksi kondisi-kondisi yang terjadi di tengah warga. Nah, memang tidak seluruh, maksudnya satu sensor untuk semua. Banjir ada sensornya, ya. Penerangan ada sensornya. Apalagi sampah dipikirkan sensornya, polusi lalu lintas, ya, itu semua ada sensor. Kemudian diukur dari sensor itu, lalu lintas macet, seberapa macetkah dia, seberapa sering macetnya, ya, lalu dianalisa dan diberikan respon, ya, diberikan respon. Misalnya begini, saya membayangkan ketika kita berlalu lintas, ketika terjadi kemacetan di satu titik, ya, itu di bagian lain dari kota yang mengarah ke titik macet, itu harusnya jalan ditutup. Tiba-tiba muncul rambu dilarang jalan terus, harus belok kanan misalnya. Ya kan? Dengan begitu, kemacetan di satu titik itu tidak bertambah. Kenapa? Kendaraan lain di tempat lain yang menuju ke sana itu sudah dibelokkan, sudah diarahkan ke jalan lain. Nah, itu smart city. Ya. Apa hubungannya smart city dengan e-government? Smart city, kalau saya katakan, itu adalah bentuk implementasi dari e-government. Jadi kalau e-government itu lebih kepada sisi konsep bagaimana layanan itu saling terintegrasi, ya, dan memberikan layanan kepada warga melalui teknologi informasi. Implementasinya adalah smart city, ya. Jadi salah satu bentuk untuk mewujudkan e-government itu adalah smart city. Nah, ya itu tadi smart city. Bagaimana kita menangkap, ya, bagaimana sebuah pemerintahan kota itu bisa mendeteksi problem yang terjadi di masyarakatnya secara real time. Kalau sekarang pemerintah kota itu rame-rame bikin apa istilahnya, war room, ya. Coba baca, cari, kalau kalian cari smart city di Google, ya, cari smart city di Google. Ntar saya coba searching dulu. Bentar ya. Oh, udah lain gambarnya. Gambarnya lebih ke gambar-gambar artis. Ya udah. Kalau kita cari, biasanya gini, berita-berita tentang smart city di koran-koran itu isinya biasanya apa? Biasanya war room, ya, war room, ruangan besar yang di dalamnya ada banyak apa, ada layar besar, kemudian ada kotak-kotaknya yang disebut inilah smart city, ya.
Padahal ya smart city itu bukan berarti keberadaan war room. Ya, smart city itu adalah bagaimana warga, bagaimana pemerintah atau pengelola pemerintahan, pengelola wilayah, penguasa wilayah itu bisa mendeteksi kondisi warganya dari banyak hal. Ya, ini kalau kita lihat gambar ini ada beberapa yang bisa kita ini beberapa sudut ya, beberapa aspek. Pertama industri. Ya. Di mana sentra-sentra produksi? Ya. Termasuk kaitannya dengan industri lalu lintas. Kalau lalu lintas macet, itu industri juga bermasalah. Ya. Kenapa ada jalan tol dari pelabuhan sampai bandara? Kemudian di kiri kanan jalan tol itu ada pergudangan. Itu bagian dari lalu lintas industri. Ya, kalau itu sampai terhambat, maka akan terjadi gangguan pada sisi industri. Maka pemerintahan itu harusnya bisa mendeteksi problem yang terjadi pada lalu lintas industri. Ya, berapa banyak kapal yang masuk, kontainer yang masuk, berapa kontainer, ini dari mana saja, produksi barang kontainer itu ya saya kira dinas-dinas perdagangan baik itu kota maupun provinsi itu sudah punya fasilitas dan sudah punya job description untuk menghitung volume ekspor impor misalnya, ya kan? Itu kan implementasinya bentuk fisiknya itu adalah kontainer, pelabuhan kontainer. Ya, kontainer masuk, kontainer keluar itu berarti ada ekspor, ada impor itu. Nah, itu bisa dideteksi. Kemudian aliran barang sampai ke pasar, sampai ke masyarakat. Ya, bagaimana kelangkaan bisa dideteksi, kelangkaan bahan pokok. Gula kemarin sempat langka jelang Ramadan, ya kaitannya juga dengan COVID-19 itu ya apakah mungkin dibikin sensor elektronik untuk itu atau bagaimana, itu harus dipikirkan ya. Kelangkaan bahan pokok, security ya, ada kota saya lupa di mana memang untuk penerangan memang itu butuh energi, tapi bisa dihemat. Jadi ketika energinya mau dihemat, lampu jalannya dimatiin. Dan itu berarti potensi potensi kejahatan akan meningkat. Nah, bagaimana caranya untuk memberikan rasa aman? Kotanya tetap terang. Tapi ketika di situ tidak ada aktivitas, tidak ada orang yang lewat misalnya, oke, lampunya boleh dimatikan otomatis. Bisa begitu? Bisa saja. Ya. Jalanan ketika kita lewat ya, berada di ujung jalan, semua lampu jalannya udah nyala, kan? Nanti setelah tidak ada lagi traffic dalam 5-10 menit baru dia mati. Nah, bisa seperti itu. Ya, itu juga nanti kaitannya dengan energi. Kalau sekarang kan lampu otomatis lampu jalan ya. Lampu jalan nyalanya jam 6 sore, otomatis mati jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu sudah terang. Ya, jam 6 sore itu masih terang. Tapi karena cuma di set 12 jam seperti itu, jam 6 sore nyala sendiri padahal masih terang, dan jam 6 pagi udah mati, jam 6 pagi sudah terang. Ya, nah memungkinkan untuk misalnya dibuat detektor sensor ya untuk menghitung ada nggak aktivitas warga di situ. Kalau ada aktivitas warga, oke, hidupkan lampunya. Kalau tidak, matikan. Misalnya, ya seperti itu. Masyarakat, society, society. Bagaimana masyarakat itu berinteraksi, berkontribusi melalui layanan teknologi informasi. Ya, society.
e-retail, perdagangan. Ya, sekarang berkembang penjualan online karena kita semua disuruh di rumah saja. Jadi aktivitas belanja pun di rumah saja, maka toko-toko yang bisa membangun aplikasi dengan cepat itu sekarang sudah punya layanan elektronik. Itu kalau tidak dipaksa, mungkin sampai hari ini dia tidak punya layanan elektronik. Tapi karena dipaksa oleh keadaan ini, sekarang mereka bisa punya layanan elektronik, bisa pesan antar online, ya kan? Dan itu jadi tren setelah setelah wabah ini teratasi dan kita kembali normal, kita kembali ke kehidupan normal, ada fungsi-fungsi baru yang muncul yang dipaksa oleh keadaan dan ternyata bisa kita lanjutkan penggunaannya, kan bisa seperti itu. Oke, jadi smart city pada prinsipnya adalah bagaimana pemerintah kota itu mendeteksi kondisi keadaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya, baik itu secara elektronik maupun secara cara yang lain, entah itu sosial. Yang penting mereka punya saluran informasi yang cepat ketika terjadi gejolak atau satu kondisi di masyarakat, ya, itu mereka bisa merespon, mereka bisa mendeteksi dengan cepat, melakukan pengukuran, melakukan analisis dan memberi respon, ya. Kemudian thinkingnya, T-nya adalah bagaimana supaya kalau itu ternyata sebuah masalah, maka masalah itu tidak terjadi lagi. Ya, katakanlah misalnya banjir, ya. Di beberapa titik kota sudah dipasangi deteksi genangan air. Ketika genangan air itu tinggi, pemerintah sudah tahu. Ya, dihubungkan dengan curah hujan dari kantor BMG misalnya, bagaimana potensi banjir. Nah, dianalisis, diukur, kemudian respon bagaimana. Apakah warganya dipindahkan atau masih sempat sempat membersihkan kanal atau mungkin masih sempat membangun bendungan misalnya, ya, itu respons. Ya. Dan yang paling penting bagaimana supaya ke depan cara mengatasi ini bisa lebih maksimal, lebih optimal atau lebih cepat supaya tidak terjadi lagi gangguan. Itu thinkingnya. Oke? Ya, kira-kira gambaran smart city. Saya kira kalau Anda ikuti kembali seminar online-nya Pak Prof. Indrajit sama Prof. Marsudi, di sana sudah sangat detail tentang smart city. So, saya tidak bahas terlalu banyak lagi. Nah, apa sih keuntungan dari e-government? Ya, ngapain kita mesti pakai e-government misalnya? Oke. Nah, yang pertama pasti efisien. Ya, bahkan dengan e-government kemudian work from home itu ternyata bisa menurunkan tingkat kemacetan lalu lintas. Ya kan? Minimal ketika kita menyelesaikan satu urusan, kita tidak pindah-pindah kantor lagi. Atau yang paling canggih, kita sudah tidak perlu mendatangi kantor itu lagi. Ya, kita tidak perlu keluar kantor atau keluar rumah. Ya, sudah ada di komputer kita, sudah ada di smartphone kita. Selesai urusan. Berarti efisien dan pasti lebih cepat. Ya. Kalau dia ngantri di sana, nunggu lama, antrian berapa jam, ya kan? Dan kenyamanan pelayanan. Ya, kalau semuanya sudah elektronik, maka kita akan dapatkan efisiensi, kecepatan, dan kenyamanan pelayanan. Kedua, perluasan akses. Bagaimana maksudnya perluasan akses? Kalau masyarakat yang ada di satu wilayah kabupaten misalnya, untuk sebuah urusan di tingkat provinsi, dia harus ke Makassar. Ya kan? Dia harus ke Makassar karena dinas provinsi yang melayani urusannya dia adanya di
Makassar. Berarti dia harus datang ke Makassar. Tapi ketika e-government itu diimplementasi, dia mungkin tidak akan perlu lagi ke Makassar. Dia bisa selesaikan di tempatnya dia, tanpa harus membuang waktu, tenaga, biaya untuk datang ke Makassar. Sampai di Makassar lagi, maaf, Bapak yang tanda tangannya belum datang. Waduh, kapan datangnya? Mungkin siang. Ya berarti, atau sore. Dia mesti bermalam lagi sampai besok. Karena kalau dia balik ke kabupatennya, nanti datang lagi, wah, ya kan? Itu. Maka e-government akan berdampak sangat besar pada perluasan akses. Daerah-daerah yang terpencil, bayangkan kalau misalnya itu wilayah kota Makassar itu sampai ke pulau loh ya. Ya, pulau-pulau yang ada di selepas Pantai Losar itu ada masuk wilayah Makassar, ada masuk wilayah Pangkajene, Maros. Nah, ada pulau yang yang wilayahnya itu masuk wilayah Makassar. Kita cerita itu aja. Bagaimana warga di pulau itu mendapatkan layanan administrasi di pemerintah, di kantor pemerintah? Dia mesti berlayar, dia mesti naik perahu, nyebrang, ya, sampai ke Makassar, ya, sampai di kantor, katakanlah catatan sipil, antriannya panjang, ternyata berkasnya tidak lengkap, pulang ke pulaunya, lengkapi, balik lagi ke Makassar lagi, sampai di kantor catatan sipil lagi, antrian panjang, belum selesai besok, kasihan loh. Ya kan? Nah, kalau e-government itu sudah diimplementasi dengan baik, orang yang dari pulau itu tidak perlu ke Makassar. Bisa dia urus di pulaunya. Oke? Ketiga adalah transparansi. Semuanya bisa kita ikuti. Ini sudah sampai mana prosesnya? Perizinan saya udah diurus di mana? Kita bisa lihat. Ya. Tentang biaya, itu elemen biayanya apa saja, bayarnya di mana, ya. Tidak ada lagi yang bilang di sana bayar sekian, keluarnya 2 hari, saya bayar sekian, keluarnya 5 hari, misalnya. Kenapa? Semuanya sudah standar dan transparan. Kalau sudah seperti itu, maka kepercayaan masyarakat bisa didapatkan, ya. Masyarakat lebih nyaman dengan pemerintahnya. Oke. Dan dampak lingkungan. Kok sampai ke dampak lingkungan? Ya, dampak lingkungan. Minimal paperless office. Paperless office artinya kantor tanpa kertas. Ya, urus akte kelahiran. Ya, mesti fotokopi ijazah, mesti surat pengantar KTP lurah, surat pengantar dari RT RW lurah, apalagi, ya. Kemudian masuk ada formulir yang diisi, itu difotokopi, kemudian dimasukin berkas 5 rangkap, tambah pas foto. Itu kalau dihitung-hitung, satu warga 5 rangkap, katakanlah 5 dokumen, berarti 25 lembar. Kali sekian ratus, sekian ribu, sekian puluh ribu warga mengurus urusan catatan sipil saja. Ya, itu berapa banyak kertas yang nantinya jadi arsip yang tidak pernah dibuka-buka lagi. Ya, kira-kira berapa persen arsip di kantor pemerintah dalam bentuk kertas itu dibuka lagi? Mungkin ada, tapi saya yakin tidak semua akan dibuka ulang. Dibuka ulang juga berapa kali? Ya, nah, kalau kita menerapkan secara elektronik, maka semua arsip elektronik. Mau dibuka ulang berapa kali juga cepat ketemunya. Ya kan? Itu. Sehingga paperless office akan terwujud. Kantor tanpa kertas bisa terwujud. Dan itu adalah penghematan lingkungan yang luar biasa. Oke? Kira-kira ini keuntungan ketika e-government itu diterapkan. Nah, kalau dia bagaimanapun ada kelemahannya, ya. Ini kelemahan yang paling besar sekarang adalah hyper surveillance. Apa?
pelanggaran privasi. Kalau tadi yang saya cerita tentang apa di China, di mana semua transaksi, semua evaluasi terhadap person itu dilihat secara elektronik, riwayat transaksinya, riwayat sosialnya, riwayat baik itu keuangan, kesehatan, kemasyarakatan, itu semuanya sudah terrecord secara digital. Nah, kalau yang memanfaatkan itu adalah pihak-pihak yang memang berkepentingan dan bertanggung jawab, aman. Ya kan? Tapi ada resiko itu bocor kepada orang-orang yang memanfaatkannya atau yang akan menyalahgunakan. Nah, itu ada resiko di sana. Jadi ketika kita membangun sebuah sistem e-government di mana data kependudukan itu sangat vital dan sangat-sangat beresiko, itu harus menjadi concern tersendiri bagaimana security, bagaimana pengamanan, ya, pengamanan data, bagaimana privacy dari warga. Ya, ini yang menjadi salah satu aspek penting yang harus dipikirkan ketika e-government itu akan diimplementasi. Pelanggaran privasi, hyper surveillance. Tapi sebenarnya kalau itu dimanfaatkan oleh pihak yang memang berkepentingan, ya saya kira itu baik. Ya, itu bahkan penting, harus gitu. Supaya kita tidak pindah kantor, pindah berkas. Ke kantor A bawa berkas, kantor B bawa berkas, kantor C bawa berkas. Semuanya bisa terintegrasi. Oke, yang kedua adalah digital divide. Ini bukan kelemahan, ini barrier, penghalang untuk saat ini. Ya, digital divide adalah kondisi di mana infrastruktur teknologi informasi. Ingat, karena e-government itu berarti menggunakan teknologi informasi. Sementara teknologi informasi itu sampai hari ini belum bisa dikatakan merata. Ya, belum bisa dikatakan merata di semua wilayah. Ya, kalau tadi saya cerita wilayah Makassar itu ada yang di pulau. Nah, apakah di pulau itu dia sudah bisa mengakses sudah bisa, walaupun ada HP-nya, walaupun ada kuota internetnya, apakah dia bisa mengakses, bisa memanfaatkannya? Itu, ya. Mungkin ada pulau yang bisa, tapi saya yakin ada pulau juga yang belum. Nah, disitulah terjadi digital divide, ya, kesenjangan digital, di mana kalau di tengah kota udah nggak diragukan lagi, tidak ada alasan tidak ada internet. Tapi kalau dia di pedalaman 3T, ya, terluar, terpencil, terluar, apa satunya 3T? Ya, kalau dia di pulau terluar itu kemungkinan belum ada akses. 3T, tertinggal, terpencil, terluar. Ya. Kalau terpencil itu berarti dia sebenarnya bukan apa lagi namanya? Dia ada di wilayah yang dekat, tapi dia tidak agak sulit diakses, ya, agak sulit diakses wilayahnya. Nah, itu biasanya transportasi belum sampai ke sana, padahal dekat, ya, cuma dilewati, ya. Transportasi belum sampai ke sana, jadi orang yang bikin BTS juga, operator-operator bikin BTS juga masih mengikuti alur jalan misalnya, ya, itu. Apalagi kalau dia terluar, terpencil, terpencil, terluar itu berarti pulau-pulau di wilayah-wilayah di perbatasan, itu terluar. Tertinggal apalagi, kalau tertinggal itu berarti berbagai infrastruktur mungkin belum sampai di sana, ya. Kalau infrastruktur belum sampai di sana, ya berarti dia juga tidak bisa memanfaatkan layanan menggunakan teknologi informasi. Ini problem yang untuk saat ini, apalagi seperti Indonesia dengan ribuan pulau,
ya. Itu jangan kita lihat di Makassar aja, oh di Makassar sudah tidak ada blank spot. Misalnya dari Makassar sampai Palopo, dari Makassar sampai Jeneponto tidak ada blank spot. Iya, kita. Tapi di tempat lain itu masih ada. Oke? Nah, ini adalah dua hal yang menjadi tantangan ketika e-government itu akan diimplementasi. Bagaimana security-nya? Bagaimana supaya pelanggaran privasi itu tidak terjadi atau diminimalisir? Ya. Kemudian bagaimana mengatasi digital divide? Ini saya kira hanya masalah waktu. Ya, pada saatnya nanti seluruh wilayah Indonesia akan dijangkau. Ya. Tahun kemarin dengan tahun ini ada berapa satelit yang diluncurkan. Itu satu upaya untuk memperkecil digital divide ini. Jadi wilayah-wilayah yang terpencil itu pada akhirnya nanti akan bisa diakses. Oke? Ya. Saya kira untuk materi itu yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan dulu. Ada pertanyaan dulu, silakan tulis di chat atau mau diomong langsung, disampaikan langsung. Wah, sunyi nih. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh kita post test. Post test ya. Ya, post test saya berharap apa yang saya sampaikan tadi bisa diserap, bisa diingat. Ya, beberapa saya sudah siapkan pertanyaannya. Mudah-mudahan pas yang kamu ingat itu yang sudah saya jadikan pertanyaan. Ready? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada? Mau bertanya Cindy? Oke, silahkan. Ya, informasi dari surat edarannya Pak Ketua STIMIK itu kampus masih tutup sampai minggu ini ya, sampai akhir minggu ini. Tapi kalaupun minggu depan buka, itu sudah masuk jadwal libur Lebaran. Ya, jadi kalau ini kuliah normal, ini minggu terakhir kita kuliah. Setelah nanti lanjut lagi setelah Lebaran. Ya, bikin blog atau tidak silakan tetap bikin blog, tapi nanti saya ngeceknya pada saat kita ketemu pertama setelah Lebaran di Juni. Ya, Juni tanggal berapa itu? Juni tanggal 1 ya? Ya, 1 Juni. Ya, tanggal 1 Juni. Jadi, tetap bikin blog. Ya, blog minggu depan bahasnya apa, silakan lihat di Classroom. Ya, tapi karena minggu depan itu sudah resmi libur Lebaran, jadi kita ketemu nanti 1 Juni. Ya, mana kemarin suratnya Pak Ketua itu Juni ya. Ya, libur hari raya sampai 30 Mei. Berarti kita masuk kembali 1 Juni. Nah, berarti
kita berdoa mudah-mudahan 1 Juni itu sudah sudah bisa kembali ke kampus ya. Eh, tapi prediksinya pemerintah normalnya berakhirnya insya Allah Juni, tapi normalnya Juli. Tapi mudah-mudahan setelah nanti kita lihat perkembangannya, kita ketemu lagi. Jadi ini kuliah kita lanjutkan 1 Juni ya. Nah, nanti di situ baru saya cek lagi blognya. Jadi Anda tetap nulis ya. Jangan lupa ada tugas blog tambahan kan? Ya. Ada tugas blog tambahan, masih ingat? Sudah saya tulis di Classroom. Ya. Nah, itu bisa Anda sudah mulai nulis ya. Ada yang mau beli-beli sekarang, terus mau diceritain sambil sambil liburan ini, ya itu juga bagus. Oke, jelas ya Cindy ya? Ada lagi? Beli makanan, tidak termasuk GoFood ya, tidak termasuk GoFood. Beli makanan kalau di situs resmi dari Shopee, ya boleh, boleh, ya. Tapi bukan GoFood ya, saya lupa tulis. Nanti saya tambahkan bahwa jangan tidak dihitung yang GoFood ya. Dari Shopee boleh. Nanti kan ada ulasannya berbeda kalau makanan kan. Bagaimana bagaimana jaminan deliverynya, ya kan? Siapa tahu makanan itu rusak, kemudian pengirimannya butuh 4 sampai 7 hari misalnya. Nah, itu silakan Anda bahas. Boleh. Ada lagi? Tidak usah bukti pembelian. Anda screenshot saja pemesanan. Karena yang saya butuh bukti itu adalah tanggal kapan Anda belanja. Ya. Jadi misalnya sudah pesan, Anda screenshot saja layar pesanannya. Tapi hati-hati kalau ada alamatmu di situ atau ada emailmu di situ, ada nomor teleponmu di situ, di blur atau disembunyikan. Ya. Jadi screenshot ordernya. Supaya saya bisa lihat benar tanggalnya kapan ya, karena ada batas. Kamu hanya boleh laporkan, kamu hanya boleh ulas yang belanjanya mulai tanggal kapan. Hah? Oke, Franz, kenapa? Satu hari. Satu hari. Ya, belanja lagi lah. Ya, belanja lagi lah, ya. Tidak usah yang mahal-mahal. Ya. Oke, ketentuannya adalah sebelum, mana saya tahu kau belanja sebelumnya. Ya. Jadi ketentuannya adalah setelah saya umumkan tugas itu. Dan itu adalah tanggal 27. Oke. Anda membeli tidak harus yang mahal. Ada lagi? Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, saya mau post test dulu. Oke? Silahkan. Oh, itu... Oke, joinmyquiz.com 859267. Oke, udah 2 yang masuk. 4, 5. Joinmyquiz.com 859267.
Oke, kalau udah lancar ya, udah biasa. Jangan lupa jangan lupa NIM dan nama depan. Lima belas. Silakan. 17. 18. Berapa orang nih semua? 22. 3 lagi. Oke, 2 lagi. Siapa yang belum masuk? Yevian belum ada. Oh, sudah ada Yevian baru masuk. Oke, siapa lagi? Dua 22 harusnya. Udah, nggak ada lagi? Siapa yang belum? Dua satu lagi. Saya tunggu 2 menit. 11.40 saya start ya. Siapa yang satu ya? Satu menit lagi. Oke, sama seperti yang lalu-lalu, 5 pertanyaan, 1 pertanyaan, 1 menit. Jadi total kita 5 menit saja, ya. Saya ingin tahu apakah dari yang saya jelaskan tadi itu bisa diingat, ada yang diserap atau tidak. Ya. Oke. Tidak ada tambahan? 21. Kalau tidak ada, saya start sekarang. Sudah 11.40. Saya sudah nunggu 2 menit. Oke. Kita start, mulai. Post test e-government. Silakan.
Waduh. Pionita selesai, posisi teratas. Haryogi selesai, menggeser Pionita. Franz selesai. Waduh. William, Willy, Alvin, lanjut. Helen, Ananda, Ronaldo, lanjut. Oke, 75% akurasi. Satu lagi, sudah semua? Oh, selesai. Dan belum. Oke, apa ini maknanya 75%? Ya. Oke, saya akhiri dulu ya. Ini udah nggak nambah, udah selesai semua. Astagfirullah. Oh, suaranya siapa itu muncul? Yevian, suaranya kedengaran Yevian. Oke. Ya. Posisi teratas tadi adalah Haryogi. Nah, mudah-mudahan saya keliru, tapi dugaan saya adalah dari dari pretest misalnya kita akurasinya 50% atau kurang, tapi kemudian setelah post-test akurasinya sampai 90% lebih, itu saya sempat terpikir barangkali Anda karena soalnya sudah ketahuan, jadi yang Anda tunggu tinggal jawaban dari soal yang sudah Anda ketahui. Sehingga ketika post-test Anda tinggal menanti soalnya muncul kembali dan jawabannya sudah diketahui. Sehingga kali ini saya ganti strategi, ya. Saya harap memperhatikan perkuliahan sepanjang perkuliahan, ya. Dan kita ukur di post-test ini dan memang hasilnya berbeda. Kalau ini saya bikin Kalau ini saya bikin pretest dulu tadi, mungkin sekarang post-testnya di atas 90% lagi. Tapi karena saya tidak bikin pretest, maka hasilnya seperti ini. Artinya 70% materi saya bisa diserap, 25%-nya belum terlalu. Oke? So, minggu depan saya harap Anda lebih memperhatikan. Minggu depan setelah liburan ya. Setelah liburan
kuliah berikutnya Anda perhatikan dari awal sampai akhir, dan nanti post test saya hanya akan adakan post test untuk lihat apakah Anda memperhatikan atau tidak. Pertanyaan yang paling banyak salahnya adalah ini, 55%. Ya, karakteristik e-government. Karakteristik e-government kecuali standardized documents itu adalah karakteristiknya. Dokumen terstandar itu adalah karakteristiknya. Yang tidak termasuk itu adalah hyper surveillance. Hyper surveillance itu memang kondisinya, apalagi namanya, kondisinya e-government. Tapi itu berusaha untuk dieliminasi. Jadi itu adalah kelemahan saat ini. Ya, bukan karakteristik. Jawaban yang benar adalah hyper surveillance. Karakteristik e-government menurut Juan modular. Salah, karena modular itu memang karakteristiknya. Oke. Kemudian yang 73%. Belum seragamnya ketersediaan dan kelayakan infrastruktur. Ya. Ini lihat, ini yang kita sebut dengan digital divide. Jadi ada wilayah yang luasnya ada wilayah yang infrastruktur teknologi informasinya sudah siap, ada yang sama sekali belum pernah dibangun. Itu digital divide, ya. Tidak seragamnya ketersediaan dan kelayakan infrastruktur informasi. Kemudian yang ini 77%. Ini G2C, G2G, G2C, C2G, ini adalah kalau sudah mencapai fase, ya, di mana semuanya terintegrasi, fase kelima, network presence. Oke. Kemudian yang satu lagi terakhir adalah G2E. G2E adalah government to employ. Ya. Government to employ. Government to employ berarti pelayanan pemerintah kepada pegawai pemerintah. Oke? Ya. Selanjutnya diskusi bisa kita lanjutkan di classroom, ya, di forum pada classroom di kelas kita, di classroom Karisma ACID. Oke? Untuk hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kerjasama dan perhatian Anda. Mohon maaf karena hari ini saya tidak terlalu fit, ya, ada gangguan flu sedikit, jadi mungkin saya ada bahasa saya yang tidak terlalu fokus atau bagaimana, saya minta maaf, ya. Oke. Kita ketemu lagi nanti awal Juni, ya, karena minggu depan sudah resmi libur Lebaran menurut kalender akademik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Stay at home, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, ya, jangan keluar kalau tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.